Bapak Ibu bisa kita mulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 9 Malang, Ibu Vivi Avianti SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Komite SMK Negeri 9, Pak Ketua, Bapak Bertarik Dara. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Manajemen serta Wali Kelas 12, dan tentunya Bapak Ibu orang tua wali murid yang hadir di SMK Negeri 9 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini di bulan Ramadan kita masih berkesempatan untuk hadir di SMK Negeri 9 Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu orang tua dan wali murid, perlu saya sampaikan susunan acara di dalam pertemuan pada hari ini. Yang pertama adalah sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Malang. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, sosialisasi kriteria kelulusan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah laporan dari komite sekolah tentang penggunaan dana partisipasi masyarakat. Kemudian juga nanti akan disambung dengan ada tanya jawab. Untuk memasuki pada acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada beliau, Ibu Vivi Avianti SPD MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama terima kasih banyak saya ucapkan kepada pengurus komite, Bapak Ketua Komite, Bapak Sekretaris, dan Ibu Bendahara. Kemudian yang terhormat tim manajemen SMK Negeri 9 Malang, Bapak Ibu wali kelas tingkat 12, dan Bapak Ibu orang tua wali siswa SMK Negeri 9 Malang. Tak lupa pula kita selalu mengucap syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di bulan Ramadan ini sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, sehingga Bapak dan Ibu bisa menghadiri undangan yang dilayangkan oleh komite sekolah dalam rangka untuk laporan atau melaporkan penggunaan anggaran partisipasi masyarakat dari bulan Januari sampai bulan Maret. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada para orang tua siswa yang sudah membantu ikut mengembangkan sekolah ini melalui dana partisipasi masyarakat. Sehingga dari selama 3 bulan berjalan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah bisa terbantu dengan anggaran yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada sekolah. Nanti akan kami dari pihak sekolah sudah melaporkan seluruh penggunaan anggaran dari partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya anggaran itu dipergunakan untuk kegiatan apa saja, dan juga kami sertakan juga foto-foto kegiatan yang menggunakan dana partisipasi masyarakat. Mungkin nanti secara detailnya akan dilaporkan oleh pengurus komite. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa anggaran yang disiapkan oleh komite
itu kami pergunakan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah kami buat bersama-sama dengan komite. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya tentang yang kedua yaitu sosialisasi kriteria kelulusan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada beliau Dr. Andes Suktekno MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua wali murid. Di antaranya kami selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum akan menyampaikan sosialisasi kriteria kelulusan. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Komite yang telah bersedia hadir, Bapak Ibu Wali Kelas yang bisa mendampingi Bapak Ibu orang tua wali murid, dan manajemen. Kemudian yang terakhir, terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang sudah menghadiri pelaksanaan sosialisasi kriteria kelulusan ini. Next. Jadi kriteria kelulusan ini ada dasar hukumnya, jadi bukan kemauan dari SMK Negeri 9, tapi ini adalah berdasarkan ketentuan dari Permendikbudristek nomor 21 tahun 2023 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dalam pasal 13. Next. Ya. Di dalam kriteria ini disebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Artinya bahwa siswa yang nantinya dinyatakan lulus harus mempunyai nilai rapot ya, semester 1 sampai dengan semester 6 dengan minimal adalah nilai KKM atau ketuntasan minimal. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi nilai sikap ini juga sangat menentukan, karena nantinya kalau anak ini diterima di perguruan tinggi maupun bekerja, yang diutamakan adalah sikap dan perilaku siswa. Next. Yang ketiga, mengikuti kegiatan PKL, praktek kerja lapangan, atau mengerjakan tugas yang setara dengan kegiatan PKL yang telah disetujui oleh ketua kompetensi kalian. Kemudian perlu SMK Negeri Malang saat ini juga mengirim 2 anak ke Bandung, ya, sehingga mereka mengikuti PKL itu di Bandung, dan 2 anak ini dari jurusan RPL, kemudian dari jurusan animasi, dan yang berangkat ke Bandung
ini punya golden ticket masuk ke PEN ITS tanpa tes. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengirimkan siswa-siswi kita yang lebih banyak sehingga banyak siswa-siswi kita yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Next. Yang keempat, mengikuti ujian satuan pendidikan untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Jadi seperti kemarin anak-anak sudah melaksanakan ujian satuan pendidikan. Dan ujian satuan pendidikan ini harus diikuti oleh seluruh siswa, dan siswa juga diharuskan mendapatkan nilai minimal sesuai dengan ketentuan KKM. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu orang tua, bagi siswa-siswinya yang saat ini masih belum atau masih ada yang belum mengikuti ujian satuan pendidikan, mohon Bapak Ibu mengingatkan kepada putra-putrinya. Karena kami menginginkan paling tidak siswa-siswi SMK Negeri 9 Malang saat ini bisa lulus 100%. Next. Kemudian yang kelima itu adalah mengikuti uji kompetensi keahlian, dan ini juga sudah dilaksanakan pada awal bulan Maret. Mungkin kegiatan-kegiatan ini nanti juga ada foto-fotonya, dan nanti mungkin hal semacam ini bisa nanti disampaikan oleh Bapak Ibu komite. Berikutnya. Yang keenam, anak-anak saat ini masih belum dinyatakan lulus. Oleh sebab itu, karena masih sebagai siswa, wajib mengikuti kegiatan pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh sekolah. Dan pelaksanaan pondok Ramadan yang dilaksanakan oleh sekolah diantaranya adalah dilaksanakan mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 18. Dan keikutsertaan di dalam pondok Ramadan ini juga merupakan untuk mengisi nilai sikap. Dan perlu saya ingatkan, nilai sikap minimal adalah baik. Karena ini nantinya juga berpengaruh pada siswa atau siswi, baik yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang bekerja di perusahaan. Saya kira itu kriteria kelulusan SMK Negeri 9 Malang. Mohon Bapak Ibu orang tua wali murid mencermati apa-apa yang sudah kita sampaikan dan disampaikan kepada putra-putrinya. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutikno. Kemudian selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu juga laporan dari komite sekolah, yang ini akan disampaikan oleh Ketua Komite kepada Bapak Ahmad Nur Abadi MPD. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMKN 9 beserta Dewan Guru Manajemen di sekolah ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, Wali Siswa khususnya kelas 12 yang alhamdulillah siang hari ini bisa hadir di SMKN 9 ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini masih diberi kenikmatan, diberi rahmat sehingga bisa hadir bertemu secara langsung dan secara online begini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada khairul anam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, siang hari ini saya mewakili teman-teman di pengurus komite SMKN 9 akan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan apa tupoksi atau tugas pokok atau tanggung jawab yang kami terima kaitan dengan sumbangan dana yang kami peroleh dari Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kami sampaikan berapa perolehan dan penggunaannya sampai akhirnya selama 3 bulan ini sisanya berapa. Saya kira langsung saja, monggo Pak Arief disampaikan slide-nya. Ini laporan keuangan yang kami peroleh Bapak Ibu sejak Januari sampai bulan Maret kemarin. Bulan April belum kami rekap karena masih berjalan. Nanti kami selama 3 bulan, per 3 bulan akan menyampaikan keuangan yang kami peroleh, sumbangan-sumbangan yang kami peroleh dari Bapak Ibu semuanya, supaya benar-benar dana yang kami peroleh ini digunakan dengan baik dan kami laporkan secara transparan, biar tidak ada prasangka-prasangka yang buruk di antara kita, di antara panjenengan dan kita semua Bapak Ibu. Sebelum, ya ini mulai bulan Januari, tapi sebelumnya pertama dan yang utama kami selaku komite, selaku pengurus komite mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan menyumbang. Ya Bapak Ibu ini komitmennya adalah sumbangan, jadi sekali lagi kami tidak ada istilah memungut atau menarik, tapi ini adalah murni sumbangan. Yang namanya sumbangan itu ciri utamanya dan yang paling utama adalah keikhlasan. Panjenengan mau nyumbang 100, mau nyumbang 200, mau nyumbang 50, mau nyumbang 25.000 dan seterusnya, kami persilahkan. Ada teman-teman atau orang tua yang tidak nyumbang juga ada Bapak Ibu. Monggo Mas. Nah, ini seperti bulan Januari. Bulan Januari penerimaan kami dari dana yang panjenengan sumbangkan kepada sekolah sebesar Rp68.735.000. Di awal sosialisasi dulu kaitan dengan sumbangan, tidak ada nominal pasti Bapak Ibu, tapi teman-teman karena biasanya meskipun sumbangan tetap ada komitmen sumbangannya itu sebenarnya tiap bulan, tiap siswa itu 100.000. Itu komitmen sumbangannya dari Bapak Ibu wali murid. Tapi faktanya kami tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu hanya menyumbang 75.000, 50.000 atau mungkin ada yang 25.000. Fakta boleh seperti itu. Atau bahkan tidak menyumbang Bapak Ibu. Karena laporan dari kami, satu kelas itu misalnya ada 30 siswa, mestinya kan 1 bulan kita dapat 3 juta. Tapi faktanya ada yang cuma dapat 1 juta, ada yang dapat 1.200.000. Jadi khusus bagi siswa-siswa yang membutuhkan itu tidak nyumbang atau karena dalam kategori tidak punya misalnya, itu juga tidak menyumbang tidak apa-apa.
Karena sekali lagi Bapak Ibu sumbangan ini keikhlasan, panjenengan mau nyumbang alhamdulillah, tidak mau nyumbang ya diusahakan mau nyumbang. Nah, karena sumbangan itu untuk kita semua, untuk membesarkan, untuk murid, bukan untuk guru Bapak Ibu ya. Sumbangan yang panjenengan berikan itu semuanya untuk kegiatan siswa. Mendukung kegiatan siswa, tidak kami pakai jalan-jalan, tidak kami pakai untuk senang-senang, tidak. Semua untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Bulan Januari kami mendapatkan uang itu ya 68 juta sekian ya Bapak Ibu, kemudian dikeluarkan karena masih awal tahun dikeluarkan untuk kegiatan humas, hubungan masyarakat, ini hubungan sekolah dengan masyarakat Bapak Ibu, kaitan dengan kerjasama, kaitan bagaimana kita mencari setelah lulus itu siswa kami itu nanti dapat diterima dan langsung bekerja di mana, ini kaitan humas itu begitu. PKL, kita mencari lokasi-lokasi yang bisa dijadikan praktek kerja lapangan untuk anak didik kita. Nah, kegiatan humas itu detailnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau mau lihat detailnya bisa ketemu dengan kami. Karena kalau detailnya kami sampaikan di sini bisa sampai sore nanti, kita nggak pulang-pulang. Kemudian pengeluaran berikutnya di bulan Januari itu adalah untuk kegiatan kesiswaan. Ini sebesar 1.870.000. Dan yang terakhir untuk kegiatan kerohanian sebesar 300.000. Di bulan Januari kita masih punya saldo 45.464.400 rupiah. Selanjutnya di bulan Februari, Pak Arif, saldo bulan Januari tadi, kemudian penerimaan bulan Februari sebesar 49.470.000. Pengeluarannya ada banyak hal ini di bulan Februari Bapak Ibu, karena sudah mulai aktif, siswa juga pertengahan Januari aktifnya, tapi biasanya Februari ini mulai banyak kegiatan-kegiatan sudah mulai dilaksanakan. Pengeluaran pertama yaitu kegiatan Adiwiyata. Adiwiyata ini untuk mempercantik, memperindah sekolah. Kemudian pengeluaran berikutnya adalah untuk kegiatan kesiswaan. Ini mengirim siswa ikut lomba begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak prestasi yang diperoleh sekolah, itu akan berbanding lurus menjadikan sekolah itu unggul, menjadikan sekolah itu baik, menjadikan sekolah itu maju, kuat, dan seterusnya, berprestasi. Nah, kalau sekolah sudah unggul, nanti otomatis lulusannya itu akan mudah bekerja Bapak Ibu. Oh, ini alumni mana SMKN 9, oh oke, kompetensinya bagus karena sekolahnya bagus. Otomatis kalau anak panjenengan, putra-putri kita melamar pekerjaan, gampang diterimanya. Kemudian untuk pengeluaran berikutnya yaitu kegiatan Komli. Komli ini kepanjangannya kompetensi dan keahlian. Nama jurusannya ini, jurusan RPL. Ini juga untuk kegiatan apa? LKS. Ya, jadi setiap tahun itu ada beberapa LKS. Ada LKS itu kepanjangannya lomba kompetensi siswa Bapak Ibu, dimulai dari tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, sampai nanti kita tingkat nasional. Alhamdulillah kegiatan bulan Februari di tingkat kota itu kita jadi juara 1 Bapak Ibu, alhamdulillah. Untuk 3 bidang, jadi kita mendapatkan 3 emas gitu ya bahasanya. Oke, bahasanya kita mendapatkan 3 emas di bidang lomba. Meskipun letaknya jauh begini Bapak Ibu ya alhamdulillah, anak didik kita, murid-murid kita dapat berprestasi. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu untuk TSM. Ini juga untuk LKS ya Bapak, untuk lomba. Lah lomba itu tidak sekedar waktu pelaksanaan Bapak Ibu, jadi mulai dari persiapan, kemudian kita kasih pembekalan, kita kasih treatment kita kasih tes-tes begitu, kita bekali lagi latihan-latihan begitu, akhirnya anak didik kita itu berpotensi, berprestasi, akhirnya kita ikutkan lomba di LKS itu. Nah, ini jadi biaya segitu itu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai nanti pelaksanaan di perlombaan. Kemudian untuk TKJ, untuk persiapan LKS ini juga dan mengikuti LKS ini ada 23 juta sekian.
kemudian untuk TEI ini ada 18.500.000 sekian, dan mengeluarkan untuk kegiatan tata usaha, khususnya tata usaha yang membantu komite nggih, Pak Keri. Jadi kita dari komite sekolah ini membutuhkan tenaga untuk membantu operasional kaitan dengan SPJ, kaitan dengan pengeluaran, penerimaan dan seterusnya. Di bulan Februari kita mengeluarkan Rp894.000. Jadi setelah saldo bulan Januari ditambah penerimaan bulan Februari sekitar ada 93, 95 itu, akhirnya dikurangi pengeluaran di bulan Februari, saldo total bulan Januari Februari yang diakumulasi di bulan Februari, saldo akhirnya adalah Rp31.605.948, 605.000 ya. Ini di bulan Februari. Kemudian di bulan Maret, Bapak Ibu, saldo tadi sudah sekian, 31 juta sekian. Kemudian penerimaan bulan Maret Rp37.450.000. Nah, ini yang saya tegaskan lagi Bapak Ibu, penerimaan tiap bulan itu fluktuatif Bapak Ibu. Karena namanya sumbangan itu ada teman-teman atau orang tua itu yang lancar, rajin. Wes saya nyumbang lah tiap bulan 100.000 terus gitu. Ada juga yang kadang nyumbang, kadang tidak. Ada juga yang cuma, saya kuatnya nyumbang cuma 50.000. Nah, enggak apa-apa, monggo. Yang penting kesadaran kita bahwa kita menafkahkan, memberikan uang kepada sekolah itu sebagai wujud infak sodako, dalam bahasa Arabnya begitu, dalam wujud namanya sumbangan itu adalah untuk anak didik kita. Jadi kalau ikhlas saya kira akan banyak manfaatnya sumbangan itu. Tadi di awal bulan ada 40 sekian, kemudian bulan Maret ada 60, di bulan Februari, di bulan Maret ini ada 37. Jadi itu kenapa kok jumlahnya berbeda. Kalau semuanya nyumbang Bapak Ibu, kita punya 900 sekian, jadi tiap bulan itu bisa mendapatkan hampir 100 juta. Kalau semuanya nyumbang satu siswa 100.000 misalnya. Tapi karena ini bentuknya sumbangan, jadi tadi di awal yang saya sampaikan, ada yang nyumbang 100, ada yang nyumbang 75, ada yang nyumbang 50, bahkan ada yang tidak nyumbang, kami perbolehkan. Dan itu memang komitmen bahwa ini sumbangan, tidak pungutan. Bukan karena sumbangan ini kemudian siswa itu karena tidak nyumbang misalnya tidak dilayani, tidak, semuanya sama dilayani. Sumbangan ini wujudnya kesukarelaan kita, wujud cinta kita terhadap SMKN 9 ini, salah satu bentuknya adalah sumbangan itu. Nah, di bulan Maret penerimaan kita 37.450.000. Di sini juga ada banyak pengeluaran. Yang pertama kegiatan kesiswaan ada 15 juta sekian. Kegiatan kesiswaan ini dalam bentuk apa Pak? Oh, enggak. Jadi ada beberapa kegiatan biasanya di dinas itu, baik di cabang dinas maupun dinas provinsi, sekolah harus mengirimkan siswa. Lah, ngirim ke sana, ke sini, misalnya ke sekolah A atau ke provinsi, ke Surabaya dan seterusnya, kita ambilkan uang atau dana dari komite ini untuk transport, akomodasi dan seterusnya. Kemudian kegiatan tata usaha 8 juta, kemudian pengeluaran untuk sarana prasarana 4 juta, kemudian lain-lain 4 juta, kemudian pengeluaran untuk kegiatan kepala sekolah, karena ini kaitan ada beberapa yang harus kami support Bapak Ibu. Kenapa kok ini untuk kepala sekolah? Nah, ini kami support supaya kepala sekolah kita ini ada kegiatan-kegiatan tambahan yang kemudian kita ambilkan dari dana komite. Kemudian kegiatan adiwiyata 850.000, kemudian kegiatan LSP ini sertifikasi nggih Pak Kir nggih. Jadi ada kegiatan sertifikasi untuk kompetensi keahlian dari anak didik kita sebesar 5.800.000, kemudian kegiatan untuk jurusan TEI dan TSM itu masing-masing 2.800.000 dan 476.000. Jadi saldo akhir komite sekolah sampai tanggal 31 Maret kemarin Bapak Ibu kita memiliki uang Rp22.982.548. Itu uang yang
kami miliki sampai dengan tanggal 31 Maret kemarin. Karena di bulan April ini mungkin ada yang sudah bayar SPP tapi belum kami rekap karena waktunya masih sampai akhir bulan April. Itu kaitan sumbangan-sumbangan Bapak Ibu. Sumbangan-sumbangan dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 nggih Bapak Ibu, ini tidak hanya kelas 3 atau kelas 12 saja, tapi mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Sekali lagi kalau Bapak Ibu berkeinginan untuk lihat detailnya ini kesiswaan untuk apa saja ini ya, monggo panjenengan bisa kontak dengan kami atau kontak dengan sekolah, mau lihat datanya kami punya semua. Siapa yang menggunakan, digunakan untuk apa, outputnya apa, tujuannya apa, detail kami miliki. Kemudian kaitan dengan wisuda Bapak Ibu, oh ya ini masih ini lanjut Mas. Nah ini ada foto-foto kegiatan yang dibiayai oleh uang komite sekolah Bapak Ibu. Ini ada yang pertama kegiatan LKS tingkat kota. Nah, ini juara satu. Jadi kita dapat 3 emas, bahasanya begitu. Yang nanti adik-adik kita ini, murid-murid kita ini, anak-anak kita ini nanti akan kami kirim untuk LKS di tingkat provinsi bulan apa Pak Kir? Bulan Mei yang bertempat di Jember. Nah itu juga nanti ada bagian atau ada kontribusi dari uang komite sekolah untuk kegiatan tersebut Bapak Ibu. Kegiatan berikutnya, nah ini ada lomba PBB. PBB ini baris berbaris ini ya. Nah ini di mana ini Pak Kir ini kok? Oh di SMK 11, ini juga untuk akomodasi, transport dan seterusnya ada kontribusi dari uang komite sekolah, dari sumbangannya panjenengan semua. Lanjut Mas. Kemudian lomba pencak silat, ini kayaknya di ini di Batu dan di Kepanjen. Nah ini juga kontribusi-kontribusi yang kita bisa berikan, karena kalau menggunakan dana komite langsung untuk kegiatan siswa ya Bapak Ibu ya, bukan kegiatan para guru dan apalagi kegiatan komite, tidak, semuanya untuk siswa. Ini lomba futsal, ini juga kami kirim anak-anak kita ikut lomba futsal, kemudian lomba apalagi Mas? Lanjut Mas. Ada Hotmil Quran. Nah, ini setiap ini tadi kerohanian tadi itu ya, Bapak Ibu. Jadi ada dana kerohanian itu salah satunya untuk mensupport kegiatan Hotmil Quran. Pak Kir ini yang ahli Hotmil Quran. Amma yatasa'alun. Kemudian foto kegiatan kurikulum, kita juga membantu kegiatan di apa itu Pak, USP dan UTS ya, ujian satuan pendidikan dan ujian tengah semester, apa? Nggih. Jadi kami menggunakan modelnya sudah online begitu ya Bapak Ibu, langsung menggunakan Google Form. Nah ini juga kegiatan-kegiatan yang salah satunya disupport oleh komite. Kemudian pelaksanaan UKK, ujian kompetensi dan keahlian. Nah ini juga kemudian ini masing-masing UKK juga ini masih sesuai dengan kelas-kelasnya tadi Bapak Ibu ya, sesuai dengan keahliannya. Kemudian tadi ada uang komite untuk sarpras lah kayak gini, untuk pengadaan begini. Nah, itu beli apa itu Pak? Iya, ya, bantu beli alat-alat untuk praktek juga Bapak Ibu ya, bukan untuk yang lain, tapi untuk praktek anak didik kita. Berikutnya Mas. Nah ini ada beberapa lampu itu kayaknya. WiFi. Nah ini juga perbaikan WiFi di sekolah karena memang harus setiap bulan atau setiap tengah tahun gitu harus dikontrol WiFi-nya. Kalau rusak ya diperbaiki, kalau tidak bisa ya kita ganti dengan baru. Ini beberapa hal. Kemudian untuk humas, hubungan sekolah dan masyarakat, kegiatan yang kami support lah kayak gini, kita pembekalan siswa untuk ikut PKL. Nah, untuk pembekalan PKL karena sebelum terjun atau berpraktek di lembaga yang dituju, Bapak Ibu, anak didik kita harus dibekali attitude-nya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, cara ngomongnya bagaimana dan seterusnya. Itu penting supaya di lapangan itu nampak bahwa SMKN 9 ini benar-benar memiliki siswa-siswi yang sopan santun,
berkarakter dan seterusnya selain keahlian-keahlian. Dan menghadirkan guru dari luar Bapak Ibu supaya pengalamannya bertambah. Jadi ada guru yang dari luar yang khusus di bidang itu menambah atau memberi pembekalan terhadap anak didik kita. Lanjut Mas, kemudian untuk adiwiyata, nah ini untuk nambah-nambah mempercantik, pembersihan, mungkin beli beli bunga juga, beli itu Bapak Ibu. Jadi adiwiyata ini adalah mempercantik dan memperindah lingkungan sekolah, itu bahasanya begitulah. Ini juga ada peran serta dana-dana dari orang tua atau sumbangan dari orang tua. Ini Bapak Ibu jadi laporan keuangan uang yang kami peroleh dari panjenengan semua dalam bentuk sumbangan itu murni semuanya seluruhnya kami gunakan untuk keperluan peserta didik. Yang kedua, kaitan dengan wisuda Bapak Ibu, panjenengan ini kan anaknya sebentar lagi akan lulus dan semoga kita berdoa semoga 100% lulus. Nah, itu yang penting. Kemudian kaitan kegiatan wisuda dari komite dan dari sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu orang tua wali kelas 12. Jadi nanti yang menjadi panitianya adalah panjenengan semua. Lewat mungkin setelah ini Bapak Ibu langsung koordinasi sebentar begitu, tiap kelas diwakili oleh satu orang untuk menjadi panitia. Karena kita tidak mau nanti anak didik kita ini karena tidak terkontrol akhirnya bikin huru hara lah bahasanya begitu. Coret-coret, belayar-belayar sepeda begitulah. Semua kegiatan untuk wisuda nanti kita pusatkan, kita kontrol, kita adakan di sekolah. Kita adakan di sekolah supaya tertata, tidak mengganggu ketertiban umum lah bahasanya begitu. Jadi panitia dari orang tua, khususnya orang tua kelas 12, nanti panjenengan yang sudah hadir di sini, tiap kelas monggo ditunjuk, dipilih satu orang untuk menjadi wakil untuk panitia tersebut. Kemudian dananya, tadi saya sampaikan dana akhir kita ada 22 juta sekian, nanti kami ambilkan dari dana tersebut. Tapi kami mohon sumbangannya ini dimaksimalkan Bapak Ibu, supaya tidak habis semua dana yang tersedia itu untuk kegiatan wisuda. Jadi ada kegiatan, karena wisuda itu ya prinsipnya cuma seremoni ya Bapak Ibu ya, makan-makan, senang-senang, foto-foto begitu. Nah, itu dalam konteks pembelajaran itu tidak sedikit sekali menyinggungnya, tidak kaitan dengan pembelajaran. Tapi nanti dananya kita ambilkan dari komite. Jadi tidak ada tarikan khusus untuk wisuda, tidak ada tarikan atau biaya tambahan. Tapi kami mohon mengoptimalkan sumbangan-sumbangan ini Bapak Ibu. Kalau panjenengan yang berkeinginan nyumbang atau nambah nyumbang lagi tidak apa-apa. Karena sumbangan itu tidak dibatasi biayanya, tidak dibatasi waktunya. Kalau tidak, oh saya belum punya, jadi enggak nyumbang dulu, atau nyumbangnya untuk kegiatan yang lain, tidak untuk kegiatan di SMKN 9, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena prinsip sumbangan itu ya begitu itu. Kemudian nanti kalau sudah terbentuk wakil, sudah ditunjuk wakil, nanti mohon berkumpul di mana Pak Kir? Di ruang aksio. Di ruang aksio, nanti mohon setelah rapat ini selesai, tidak pulang dulu, nanti akan dikoordinasi, akan difasilitasi oleh teman-teman di sekolah, supaya nanti orang tua akan rapat menentukan ketua pelaksananya wisuda siapa, dan seterusnya. Saya kira itu, Bapak Ibu semua yang saya hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang pertama untuk sumbangannya dan yang kedua untuk kehadirannya siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti monggo kalau mau bertanya, ada dialog silakan bertanya ke kami. Kalau misalnya ingin detail, silakan menghubungi kami setelah acara ini ya Bapak Ibu. Nanti kita janjian ketemu misalnya hari ini karena nanti komite sekolah akan kita jadwalkan setiap minggu satu hari, begitu satu hari tiap minggu ada yang piket di sekolah. Jadi orang tua yang ingin tanya, oh anak saya begini, sumbangan saya begini dan seterusnya, langsung bisa ketemu dengan orang tua komite. Bapak saya tidak bulan ini pendapatan kami, keluarga kami menurun, jadi kami tidak nyumbang dulu. Nah, nanti
teknis-teknis begitu bisa langsung ketemu dengan kami. Sekali lagi kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Nur Abadi MPD yang tadi dijelaskan dengan detail dan sebagainya. Kemudian juga ini mungkin keberkahan bahwasanya sumbangan dari Bapak Ibu wali murid itu ternyata amanah ini bisa kita optimalkan ditandai dengan adanya LKS di bidang 3 bidang lomba kita mewakili untuk kabupaten kota. Jadi kita nanti berangkat untuk tanding di Jember pada bulan Mei. Tentunya tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Nur Abadi, untuk keterwakilan masing-masing kelas, saya minta tolong kepada wali kelas masing-masing ruangan untuk menyampaikan atau minimal punya apa tadi yang disampaikan perwakilan 1 orang supaya nanti koordinasinya lebih bernas lagi, lebih mentes lagi seperti itu nggih. Mohon catatannya untuk Bapak Ibu wali kelas. Kemudian seperti yang tadi di susunan acara ada semacam tanda apa diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan seluas-luasnya. Masing-masing boleh angkat tangan melalui ataupun mungkin melalui wali kelas yang ada di ruangan Bapak Ibu. Monggo Bu, ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban biar nanti juga enak. Seandainya siswa atau putra-putri panjenengan melaporkan atau menyampaikan, oh enggak, tadi disampaikan oleh pihak sekolah dan pihak komite seperti ini. Jadi punya alasan yang tepat. Monggo Bapak Ibu, bila ingin menanyakan, ini ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Kirman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit menambahkan tentang pelaksanaan wisuda. Wisuda itu nanti akan dilaksanakan di sekolah. Ya, akan dilaksanakan di sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan sekitar tanggal 5 Mei. Sekaligus dengan pengumuman kelulusan. Jadi pelaksanaan wisuda akan dilaksanakan di sekolah tanggal 5 Mei bersamaan dengan pengumuman kelulusan. Nah, pihak sekolah hanya memfasilitasi tempat di sekolah saja dan kegiatan itu hanya untuk wisuda dan pengumuman. Hanya di lingkungan sekolah. Di luar lingkungan sekolah, apabila nanti Bapak dan Ibu atau putra-putri yang menginginkan kegiatan pelepasannya itu di luar sekolah, itu sudah bukan merupakan tanggung jawab dari sekolah lagi. Karena biasanya anak-anak itu ketika pengumuman itu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk mencurahkan rasa senangnya, untuk bahwa mereka itu lulus biasanya mereka akan trek-trekan, akan coret-coretan, coret-coret bajunya dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi itu Bapak dan Ibu, kami dari pihak sekolah sudah memutuskan bahwa pelaksanaan pengumuman sekaligus dengan pelaksanaan wisuda di area sekolah, di lingkungan sekolah saja untuk mengantisipasi itu. Nah, biasanya nanti pada saat pengumuman itu akan ada himbauan atau akan ada instruksi dari Dinas Pendidikan atau cabang Dinas Pendidikan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan konvoi keliling-keliling kota, karena ini yang jelas akan membahayakan anak-anak sendiri dan juga demi keamanan kita bersama. Jadi nanti akan dari pihak sekolah akan mengeluarkan surat keputusan bahwa kegiatan wisuda dan pengumuman hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah. Jadi kami tidak pernah mengizinkan atau memfasilitasi kegiatan itu di luar sekolah. Mungkin itu saja dari saya, tambahannya Pak Kirman. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Vivi. Perlu digarisbawahi bahwasanya kegiatan yang di luar sekolahan ini bukan merupakan tanggung jawab atau tidak direstui oleh pihak sekolah. Harapannya untuk apa? Untuk mengontrol dari putra-putri kita supaya ada hal-hal yang positif, minimal karakter dan sebagainya.
boleh kita pinggiran, tetapi perilaku kita nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang tengah itu. Dibuktikan dengan prestasi tadi. Baik itu kalau hanya prestasi ataupun kompetensi, tentunya kalau nggak diimbangi dengan soft skill atau istilahnya karakter, tentunya nggak akan lengkap. Lah, perlunya adanya karakter yaitu tadi, upaya kita adalah mengadakan perpisahan di lingkungan sekolah, seperti itu. Silakan dari Bapak Ibu wali murid, bila mana ada yang perlu ditanyakan, ada kekurang tidak jelasan, kekurang jelasan bisa disampaikan. Silakan, jangan malu-malu. Nanti mungkin juga bisa mewakili di bulan Ramadan ini, jangan puasa juga untuk bercakap, Bu. Silakan. Wali kelas bisa dibantu nggih, selain tadi catatan untuk wali kelas membantu mengkoordinasi satu orang wali murid ataupun orang tua di dalam nanti koordinasi dalam perpisahan sekolah. Silakan wali kelas di masing-masing ruangan bisa memfasilitasi atau memfasilitasi. Alhamdulillah dari 12 TKJ Aksio 2 nggih. Mohon disebutkan nama dan kemudian putranya. Oh, Pak. Pak, ini mau tanya, Pak. Waktu kami persilahkan. Syarat nama anak Rizky Andika Ramadhani. Rizky Andika Ramadhani. Nggih, Bapak. Mau bertanya ini, Pak. Syarat kelulusan kan ada sertifikat dari PKL itu. Terus kalau yang jauh gimana, Pak, itu, Pak? Kayak kemarin tuh anak-anak kan PKL ke Semarang. Nggih, yang TKJ, Pak, nggih. Terus sertifikatnya itu lo gimana? Nggih. Sudah kami tangkap. Iya, Pak. Bapak itu saja, Pak. Makasih. Bapak siapa? Nama Suyitno. Bapak dari Rizky? Sinten asmanipun? Suyitno. Pak Yitno. Nggih, Pak Yitno. Matur suwun. Rizky Ramadhani. Nggih. Pak Suyitno nanti akan dijawab langsung apa ditampung dulu? Langsung aja nggih biar nanti enggak lupa. Monggo Bapak Sutikno bisa menyampaikan. Terima kasih. Permasalahan tempat PKL, baik yang di luar kota maupun di dalam kota, perlakuannya sama. Ya. Dan memang kita mengharapkan anak-anak yang PKL ini tidak hanya di dalam kota, tapi juga kalau mereka berani, kita anjurkan keluar kota untuk membiasakan diri bagi siswa-siswi kami untuk belajar mandiri dan keluar dari zona nyaman. Sehingga anak punya pengalaman yang lebih. Masalah sertifikat nanti sekolah yang berhubungan dengan pihak industri untuk membuatkan sertifikatnya. Jadi jangan khawatir, Pak. Ya, bahkan ini ada yang ke Bandung dan yang di Bandung itu satu anak dari jurusan animasi sekarang dikirim ke Kaltara. Satu. Ya. Jadi saya ulangi, dua-duanya. Jadi yang ke Bandung ternyata anak-anak juga berprestasi sehingga saat ini ya, dikirim ke Kaltara bersama dengan Direktur Siam Molek. Jadi itulah ya jawaban dari kami. Bapak tidak usah khawatir ya, karena anak melakukan PKL di luar kota ini juga sangat-sangat kita dukung. Saya kira itu, Pak, nggih. Saya kembalikan ke Pak Sukirman. Demikian Pak Suyitno, jawaban dari Pak Tik, dan tentunya ini juga pengalaman selain itu di luar provinsi, bahkan Jawa Tengah ya, di Semarang juga tadi ada capaiannya bahkan sampai dengan ke Semeo. Semeo itu ada juga yang mau rencana untuk masuk di perguruan tinggi tanpa tes, Pak, semacam ikatan dinas. Yang tadi disebutkan dua anak tadi di Kaltara tadi, itu adalah capaian-capaian dari siswa kita. Demikian Pak Syed, mungkin ada yang lain? Silakan dari
ruangan yang lain atau dari Bapak Ibu wali kelas bisa memotivasikan, mungkin ada yang ada kurang tidak jelasan dari Bapak Ibu, monggo. Dua lagi. Dari animasi mungkin, dari Ibu animasi. Honda utamanya. Ini kok puasa Ramadan juga ikut puasa juga pertanyaannya ya. Kecuali Pak Yit, Pak Suyitno tadi semangat karena demi masa depan putra putrinya, ya, tentunya menanyakan hal yang mungkin dari Bapak Ibu ada yang diumumkan oleh siswanya, mungkin di cross check, kami persilahkan. Silahkan selain Bapak Suyitno, bila mana ada yang bertanyakan. Cukup jelas kira-kira? Kalau cukup jelas, lambaikan tangan. Silakan. Coba masing-masing wali kelas seperti tadi pesan dari oh alhamdulillah ini dari 12 animasi 2 nggih. Nggih, silakan Ibu. Bu Rizka silakan. Bu Rizka, untuk 12 animasi 2 ada yang bertanyakan? Oh, enggak, kayak mungkin salah pencet mungkin ya. Bu Rizka, ada yang perlu ditanyakan? Oh, enggak. Bila tidak ada, mohon izin kepada Bapak Ibu wali kelas, kiranya bisa menyampaikan ke masing-masing tadi yang pesan dari saya. Ini ada yang menanyakan tadi Pak, di chatnya Pak. Mohon maaf, wali murid 12 animasi 2 ada yang bertanya. Oh nggih, kami persilahkan. Silakan Bu Rizka. Kalau tidak ada mikrofonnya Bu Rizka bisa di unmute. Oh ya. Coba silakan sambil bercakap Bu Rizka. Pak, nggih. Mohon maaf, putus-putus nggih. Atau bisa lewat chat aja saya bacakan dari Ibu siapa, nanti pertanyaan bagaimana Bu Rizka. Ditulis di lewat chat nggih. Jenengan yang ngetik kan Bu Rizka. Ya, bisa dituliskan di chatnya Mbak, Bu, nanti saya bacakan.
Silakan Bu Risma untuk dituliskan di chat nggih. Ya, sih. Ini Mas. Oh ya, ini saya bacakan dulu ya pertanyaan dari 12 animasi 2 yang tadi kepada Ibu yang bertanya karena ada kesalahan teknis di dalam mikrofonnya, saya bacakan dulu. Untuk pembiayaan, apakah ada pembiayaan lain seperti wisuda atau hanya partisipasi saja? Terima kasih. Silakan mungkin bisa dijawab. Oke, Bu, terima kasih pertanyaannya. Pertama dan yang paling utama Bapak Ibu, dana untuk sekolah hanya satu pintu dan satu jenis. Ya, dana partisipasi atau dana sumbangan. Jadi kalau ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan wisuda, perpisahan, atau kegiatan apapun itu tidak ada sumbangan lagi. Jadi sumbangannya nggak tiap bulan itu Bapak Ibu. Yang biasa ada yang bayar 100, ada yang bayar 50, ada yang bayar 75, bahkan ada yang tidak bayar. Jadi kita maksimalkan dana yang ada Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya kok pelepasannya kayak gini, perpisahannya kayak gini, wisudanya kayak gini, karena memang dananya kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi semakin banyak yang nyumbang, kita akan bebas melakukan kegiatan yang lebih baik atau lebih banyak. Tapi kalau sumbangannya sedikit, ya mau tidak mau kita harus menerima sumbangan yang sedikit itu, kita gunakan apa adanya. Karena itu aturannya sudah begitu Bapak Ibu. Karena kalau kita nanti ada sumbangan lagi, sumbangan A, sumbangan B, perpisahan sumbangan, kegiatan kunjungan sumbangan, dan seterusnya, itu bertentangan dengan aturan yang ada Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dan kita hindari. Yang namanya sumbangan yaitu sumbangan bulanan itu saja, satu saja. Jadi panjenengan, tapi kalau misalnya ada wali murid yang nyumbang, Pak ini saya mau nyumbang khusus kegiatan wisuda atau kegiatan pelepasan, tidak masalah, monggo. Monggo. Namanya sumbangan itu ya bebas itu. Misalnya ada lagi orang tua yang nyumbang, Pak saya mau nyumbang untuk kegiatan kerohanian misalnya. Karena setiap Jumat kita ada khotmil Quran, saya mau nyumbang untuk kegiatan khotmil Quran. Nah sumbangan itu dilewatkan komite, nanti dana-dana yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu nanti kita plot untuk kegiatan tersebut. Supaya niatnya sampai. Jadi niatnya untuk ini ya nanti dimaksimalkan, dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Tapi intinya untuk sumbangan biar kita satu frame, satu frekuensi ya begitu, satu kesepakatan, kita sepakati sumbangannya itu ya yang tiap bulanan itu nominalnya yang ya ada yang 100, ada yang 75, dan itu tidak hanya 100 Bapak Ibu. Kalau panjenengan mau nyumbang 200 tiap bulan, 300 tiap bulan monggo. Jadi namanya sumbangan itu tidak terikat besarannya dan tidak terikat waktunya. Tidak juga 1 bulan juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya mau nyumbang 1 tahun sekali tapi langsung 2 juta misalnya, nggih monggo. Atau nyumbang 1 tahun sekali tapi 500.000 monggo. Nah itu.
Karena ini murni sumbangan, jadi prinsipnya adalah keikhlasan dari panjenengan semua. Lah khusus tadi kegiatan pelepasan tadi kita ambilkan dari dana komite, dana sumbangan yang sudah panjenengan berikan. Cuma nanti nilainya ya tidak semuanya digunakan untuk itu Bapak Ibu, kita bagi-bagi. Misalnya tadi ada sisanya 2.200.000 misalnya. Nanti panitia yang sudah terbentuk akan menghitung kegiatannya habis berapa. Kita punya uang sekian, maka misalnya kegiatannya harus seperti ini. Jadi tidak boleh foya-foya lah bahasanya, karena uangnya sedikit ya kita sesuaikan dengan kemampuan, dengan sumber dana yang kita miliki. Begitu ya, Ibu. Pak Nardi mau nambah? Silakan, mungkin ada yang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Abadi bahwasanya untuk kegiatan sumbangan yang satu pintu tadi per bulannya yang besarannya tentunya tidak sama, dan waktunya juga. Dan perlu saya informasikan mungkin dalam panjenengan hadir di ruangan-ruangan kelas itu tadi melewati bangunan opo ini kok ada cagak-cagak dan kemudian ada besar seperti ini. Nah, itu mungkin di bulan Ramadan ini yang memiliki rezeki lebih silahkan untuk berinfak untuk pembangunan Masjid SMK Negeri 9 Malang. Itu tidak menutup kami bila mana di bulan Ramadan ini dari Bapak Ibu berniat menginfakkan sebagian rezekinya. Gitu nggih. Saya pikir cukup nggih? Bapak Ibu? Sudah jelas nggih? Terus kemudian catatan lagi kepada wali kelas perlu saya ingatkan, tolong dari masing-masing tadi yang disampaikan untuk pembahasan atau koordinasi di dalam perpisahan, satu orang perwakilan silahkan nanti diantarkan, didampingi menuju ke ruang Aksio 1. Itu nggih. Terima kasih dari kami, mungkin ada kilap dan salahnya. Bapak Ibu mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.